Ada 3 jenis otot yang bekerja di dalam tubuh manusia. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada otot lurik atau otot rangka yang menempel pada tubuh manusia. Lalu untuk yang kedua yaitu ada otot polos yang ditemukan di seluruh tubuh mana saja. Untuk yang ketiga itu ada otot jantung yang biasanya terletak di organ jantung. Bagaimana mekanisme ketiga otot tersebut? Otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Serabut otot terdiri dari sel berbentuk silindris yang mempunyai banyak inti. Otot akan terkontraksi atau relaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran signal. Pertukaran signal terjadi ketika synaptic valve dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyak myofibril. Myofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal, yang berselang-seling sehingga tampak seperti luing. Otot berkontraksi ketika filamen tersebut berhimpitan satu sama lain. Filamen tebal disebut myosin berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M, sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z di luar sisi sarkomer. Nah, karena itulah sarkomer bisa memendek di kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen myosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan myosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di myosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala mungkin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-myosin. Ini adalah proses ketika myosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas namun myosin akan tetap melekat pada aktin, sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di myosin. Hal ini adalah ketika saat otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin-myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin-myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmic reticulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf berikut. Adalah penjelasannya, neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke myofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, proses kontraksi otot polos. Sebelum itu perlu diperhatikan bahwa di dalam filamen tipis itu hanya dapat aktin dan tropomyosin. Tidak terdapat troponin seperti pada otot rangka dan otot jantung. Akan tetapi, ion kalsium masih tetap dibutuhkan, yang diperoleh dari extracellular fluid dan retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, ion-ion kalsium akan berikatan dengan kalmodulin. Nah, ikatan ion kalsium dan kalmodulin ini akan membuat enzim MLCK yang sebelumnya inaktif menjadi aktif.
Selanjutnya, MLCK bersama dengan ATP yang diubah menjadi ADP dan fosfat akan membuat miosin yang sebelumnya inaktif menjadi aktif. Maka, akan terjadi jembatan silang antara miosin dan aktin, dan terjadilah kontraksi pada otot polos. Pada kontraksi otot jantung, membran sel mengalami depolarisasi saat potensial aksi dimulai. Depolarisasi yakni proses pelepasan energi yang terjadi saat ion berpindah melintasi otot jantung. Depolarisasi membran sel memicu terbukanya saluran kalsium tipe L, menyebabkan masuknya sejumlah kalsium ke dalam sel. Setelah itu, kalsium menginduksi pelepasan kalsium melalui kanal reseptor ryanodin yang terletak pada retikulum sarkoplasma. Pelepasan lokal menyebabkan percikan kalsium. Penjumlahan percikan kalsium menghasilkan sinyal kalsium. Ion kalsium berikatan dengan troponin untuk menginisiasi kontraksi. Sehingga otot jantung pun berkontraksi. Berikut adalah perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung dari segi bentuk, jumlah inti sel, cara kerja, gerak dan ketahanan, serta letaknya.